Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita diberikan kesehatan, alhamdulillah, dan mudah-mudahan COVID segera berakhir. Oke teman-teman semua pemirsa yang berbahagia yang ada di rumah dan dimanapun berada, izinkan saya pada kali ini memberikan satu tutorial menarik, yaitu cara membuat pohon perawi menggunakan aplikasi yang jarang digunakan ya para pakar hadis, yaitu aplikasi diagram.net. Nah, ini aplikasi mind map yang menurut saya menarik sekali, perlu dicoba. Nah, langsung aja kita cara mendapatkannya, yaitu klik di Google ya. Tulis aja di situ aplikasi diagram.net. Kemudian klik buka, enter. Nah, di situ akan muncul beberapa pilihan ya. Kita pilih yang pertama itu. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman semua. Kalau kita lihat, di situ ada dua pilihan, start sama download. Nah, kalau kita ingin online, kita klik yang start. Tapi kalau kita ingin offline, kita klik yang download itu. Nah, aplikasi ini free, gratis. Yang download ini bisa dijalankan di PC ya. Oke teman-teman, nah ini contoh yang sudah saya gunakan untuk membuat satu pohon perawi hadis. Wah, ini menarik sekali ini ya. Dan ini ringan ya. Ini kalau dikerjakan di Microsoft Office sangat susah karena menggunakan ukuran yang besar sekali. Silsilah ya, ini silsilah hadis yang saya teliti beberapa hari, yaitu tentang hadis perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Nah, ini kalau kita bahas ya, ini membutuhkan kertas yang cukup besar. Nah, hadis ini disandarkan kepada 4 sahabat, yaitu Abu Hurairah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, lalu ada Mikdan Ibnu Ma'di, kemudian terdapat di beberapa tafsir ya. Mawadi'ul Arsal itu maksudnya di luar kitab hadis. Nah, di sini saya sudah buat silsilah yang disandarkan kepada Abu Hurairah. Nah, ini mulai ada terdapat kurang lebih 10 hadis, 10 jalur, 10 jalur terdapat di 10 sumber. Nah, tampilannya seperti ini ya. Menarik ya, kemudian enak dibaca, jelas ya. Kalau kita di Word akan berat sekali ini, dan ini kita bisa memasukkan tulisan-tulisan teks hadisnya ya. Ini teks hadisnya saya masukkan sehingga kita dari jalur ini, nah ini kita ngerti ya teks hadisnya, sehingga ini memudahkan kita untuk mengkaji hadis. Nah, di sini juga ada garis biru-biru itu, ini menunjukkan bahwa di dalam kitab ini ya, yang diwariskan oleh Ahmad Ibnu Muhammad ini, dia di dalam kitabnya itu dia merujuk ke riwayat Imam Bukhari. Makanya saya kasih jalur biru-biru, itu artinya ini kitab sekunder, dia merujuk ke kitab primer yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, itu ada Imam Al-Bukhari memiliki dua lafadz ya yang berbeda, meskipun diriwayatkan oleh sama-sama Imam Al-Bukhari. Nah, ini juga ada gambar ya, kita bisa melihat skemanya ya, di mana titik persebarannya. Nah, oke teman-teman semua, kalau kita ingin sudah mendownload tadi, nah kita tinggal klik new tadi sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita disuruh milih ya. Kalau kita baru awal, kita klik yang new diagram. Itu tinggal kita klik aja yang new diagram itu. Nah, di sini kita disuruh milih. Nah, ada beberapa menu pilihan yang menarik sekali ini ya sudah. Nah, itu ada yang basic, ada yang bisnis. Udah grafisnya juga bagus banget ya kalau kita bisa gunakan ini. Dan ini ringan ya, nggak susah, nggak berat. Kemudian ada yang model chart. Nah, ini juga, ini kita bisa gunakan kalau jalur hadisnya nggak banyak, kita bisa gunakan yang ini sebetulnya.
Kemudian ini juga menarik ya. Kemudian ini ada model clouds. Oke. Kemudian ada juga yang model engineer. Nah, ini biasa membuat. Kemudian model flowchart, ini kalau kita rapat untuk membuat step by step juga. Ini ada mind map, kemudian network ya, yang bawahnya itu. Ini model mind map ya, kemudian networking. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada lainnya. Itu sudah bagus banget desainnya. Kemudian model software, tabel, macam-macam. Ini sudah disediakan secara praktis. Nah, kita pakai yang basic ya. Kalau saya pakai yang basic biar lebih luas ya. Oke. Nah, tampilan awalnya kalau kita klik seperti ini ya. Tapi nanti saya akan melanjutkan project saya karena saya ingin sekaligus menyelesaikan ini ya. Nah, ini kan masih ada 2 jalur yang disandarkan kepada sahabat yang belum saya gambar ini diagramnya. Yang Sumrota Ibnu Jumdud sudah ini ya, di halaman 2. Nih, gue coba lihat tampilannya. Wow, ini keren banget tuh. Nah, kita bisa menggambar skema hadis, silsilah hadis sedemikian rapi dan bagus. Ini enak dibaca. Nah, di sini saya belum membahas yang Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini juga banyak ya, ada sekitar 14 hadis, 14 jalur. Dan kalau dituangkan di sini nggak cukup ya lembar kertasnya, maka akan kita kerjakan di halaman ketiga. Kita akan buat halaman baru, dan sumber dari Perawi ini sudah saya buatkan tabel. Ini list tabel Perawi tadi, dan ini kalau Anda ingin membuat seperti ini silahkan tonton video saya sebelumnya, yaitu tentang aplikasi Jawamiul Kalim. Nah, di aplikasi Jawamiul Kalim kita bisa mendownload semua Perawi ini tanpa harus mengetik ulang ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke tabel. Nah, ini yang warna-warni ini menunjukkan perawinya sama ya, di tobakoh yang sama seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan saja teman-teman. Warna ini tidak menunjukkan kualitas ya, tapi saya ingin ini gunanya untuk memudahkan menganalisis aja mana sih perawi yang sama namanya. Nah, oke teman-teman semua, kita mulai masuk ke ini kita akan masukkan daftar nama. Ini setiap tabel ini ada 1 jalur ya. Ada 14. Abu Dzar Al-Ghifari ini ada 14 hadis yang akan kita buat masukkan jadi pohon perawi atau pohon sanad seperti itu. Nah, ini sangat tidak memungkinkan kalau kita buat di Microsoft Word. Sangat tidak memungkinkan karena akan berat, kemudian terbatas lagi fitur-fiturnya. Nah, di sini kita lebih leluasa ya nanti. Nah, kita akan buat yang Abu Dzar Al-Ghifari di halaman ketiga ini. Nah, langkahnya adalah nah, ini ukuran kertas yang saya gunakan aja gede sekali itu ya, A0. A0 ini hampir 800 cm. Kemudian anunya juga 1 meteran. Oke, saya akan copy diagram yang skema yang saya buat ini, diagram yang saya buat ini ke halaman 3. Kita akan copy teman-teman semua ya, untuk memudahkan aja ya, itu biar nggak ngulang. Tapi nanti sebetulnya prinsipnya sama. Nanti teman-teman ketika membuat awal juga seperti ini. Nanti teman-teman akan tahu semua caranya yang gampang itu. Oke, kita perhatikan aja, kita simak. Nah, ini sudah saya copy. Nah, kemudian yang ini kan miliknya Imam Abu Hurairah, ini yang skemanya akan saya hapus. Kita ambil yang kita akan kosongkan karena kita akan isi dengan yang skema atau pohon perawi milik Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, ini mohon maaf ada kesalahan teknis ya, kok ke delete semua itu ya. Kita akan cari solusinya kenapa ini kok ketika di delete agak bermasalah ya. Oke, kita cek ya.
itu yang jalur hanya akan kita munculkan satu aja ya, simbol Abu Hurairahnya aja. Enggak, ini tadi kita coba kok masih kepotong, mungkin dia terikut ketika di blok ya. Kita coba lagi, kita delete aja langsung. Oh, masih terikut. Oke teman-teman, mungkin kalau masih terikut ini ada satu, ini mungkin dia, mohon maaf, ini dia ke grup ya. Jadi agar tidak bergeser-geser, kalau sudah kita buat memang kita grup biar nggak gerak-gerak. Nah, gampang cara menggrupnya, di blok kemudian klik Ctrl G. Nah, kalau mengembalikannya ya tinggal klik ungroup ya, Ctrl Shift U seperti itu. Nah, ini sudah saya ungroup. Nah, kemudian yang tidak penting ini kita delete. Nah, ini kemudian ini masih ada garisnya, kita ungroup juga ya, kemudian kita delete. Oke, nah teman-teman semua, ini sudah beres. Kita selanjutnya tinggal membuat project baru. Nah, sebetulnya sama aja, tinggal project baru. Caranya perhatikan gambar-gambar di sebelah kiri kita itu ya. Di situ ada bulatan. Nah, ini kalau tinggal di drag aja ya. Kemudian kalau ingin mengisi kotaknya tinggal diklik 2 kali, kemudian kita tinggal menulis. Dan ini ada juga model heading ya. Ini tulisan yang ada boxnya, ada kotaknya, kemudian ini juga ada teks seperti itu teman-teman. Jadi sama, sebenarnya saya juga melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, itu kita model-modelnya silahkan pilih mana yang asyik ya. Nah, ini kita tinggal ngelanjutin aja karena sudah ada sebelumnya biar lebih cepat simulasi ini. Nah, kita akan menyelesaikan satu project riwayat yang disandarkan, silsilah hadis yang disandarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Oke teman-teman, gimana caranya ya? Pertama kita tinggal masukkan kotak aja di situ ya. Kotak di situ kita masukkan. Nah, dari situ aslinya sih sebetulnya. Nah, tinggal masukkan, kemudian tinggal klik and drag gitu ya, geser. Kita juga bisa memberikan warna, lihat itu ada warna ya, tapi biar jelas mungkin nggak perlu kita kasih warna dulu. Kita tinggal geser, di situ ada panduannya ya, sudah ada panduannya itu, garis-garis bantu. Kalau kita geser-geser itu menunjukkan presisi atau enggaknya kotak yang kita buat. Jadi sudah ada, sangat mudah ya, seperti itu. Nah, kita copy. Nah, teman-teman semua, biasanya satu jalur sanad itu bisa terdiri sampai 12, bahkan ada beberapa jalur sanad itu yang terdiri dari 15 perawi. Nah, di sini akan kita buat ya kurang lebih sekitar 12 lah. 12 ya silsilah perawi. Nanti yang nggak kepake kita delete ya, tapi untuk mempermudah kita buat dulu kotaknya sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Oke, ini kita susun, kita hitung, ini baru sekitar 6. Kita tambah lagi beberapa kotak biar nanti kita nggak perlu menambah-nambahkan lagi, tinggal tinggal mengisi dari jalur-jalur ini. Nah, ini kita akan tambahkan di bawah ini, kemudian nanti kita bisa geser ke samping ya nantinya. Nah, ini sudah ada ukurannya, presisi atas bawah. Garis bantu warna biru itu menunjukkan, membantu kita menyusun tabel-tabel ini, kotak-kotak ini biar presisi. Nah, teman-teman semua, ini untuk naik turun juga tinggal klik kontrol, kemudian mainkan kursor kita. Ini tinggal di blok, kemudian digerakkan, sudah ikut sendiri itu garisnya teman-teman semua ya. Nah, itu enak sekali. Nah, ini akan kita duplikasi menjadi beberapa. Kalau tadi di Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari ini dia memiliki kurang lebih 14 jalur sanad yang memuat hadis tentang perempuan, khuliqal mar'atu min dila. Nah, ini ada sekitar 14 hadis, maka kita buat kotak-kotak ini sebanyak 14 juga. Nah, ini gunanya untuk memudahkan aja seperti itu. Oke teman-teman semua, ini udah jadi ya. Oke, ini tinggal masuk ke langkah berikutnya, yaitu mengisikan ya tabel ini ke diagram tadi. Dan di sini sudah
di tabel ini sudah ada tulisannya ya 1 2 3 4 5 6 itu ya, sampai 14 ya, 14. Dan yang nomor sebelah kiri 1 2 3 sampai seterusnya itu menunjukkan tobakotnya. Nah, ini yang paling atas ini adalah nama kitabnya teman-teman ya. Kemudian warna-warna di sini sebetulnya saya buat untuk melihat mana nama perawi yang sama di setiap sumber yang memuat hadis tersebut. Oke teman-teman, ini langkahnya ya, tinggal kita klik ya, kemudian kita tinggal copy, kemudian kita paste di situ, kita letakkan kopian kita di kotak tersebut ya, seperti biasa Ctrl V, nanti dia sudah masuk di situ. Nah itu sudah Ctrl V aja, jadi ya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Kita perhatikan teman-teman semua, ini karena kanan kirinya memiliki perawi yang sama, maka kita bisa langsung masukkan berbarengan, jadi nggak perlu nunggu satu-satu ya. Ini ada beberapa sumber yang perawi tobakot perawinya sama, jadi kita bisa cepat dari hadis 1 sampai kita masukkan aja yang sama seperti itu. Ini karena sama saya isi ya, di setiap kotaknya ini sama, biar maksudnya nggak perlu sekali copy, bisa beberapa jalur kita ikuti. Dan ini tolong diperhatikan, kita sesuaikan dengan skemanya. Oke teman-teman semua, ini juga yang kedua hampir sama ya, itu. Dan hampir di semua sumber yang menyandarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, perawi pertama sama kedua ini sumbernya sama. Nanti percabangannya itu terletak di perawi-perawi yang ketiga dan keempat. Nah ini saya isi semua ya, untuk mempercepat proses. Nah ini yang hijau-hijau juga teman-teman semua ya, ada beberapa yang hijau. Ini juga untuk mempermudah langsung. Jadi kita bisa paste langsung beberapa tabel ya, di beberapa diagram itu, jadi nggak satu-satu. Nah di sini. Oke teman-teman semua, cara menggunakan aplikasi ini sebetulnya jauh lebih mudah dan lebih rapi, lebih bagus daripada di Microsoft Office. Nah ini langkah-langkahnya ya, kita percepat ya, biar tidak terlalu lama. Nah itu sudah terisi ya, sudah kita isi, dan saya sesuaikan dengan ya jalur-jalur sana tadi. Nah itu ada space itu untuk mengisi matan ya, matan dari hadis yang diriwayatkan. Nah kita tinggal klik tanda plus di situ, kemudian pilih image ya. Nah kemudian open. Nah ini saya sudah buat matannya itu, sudah saya bentuk image semua ya, menggunakan Paint ya, Paint. Kalau di Word itu ada Paint, print screen, kemudian Paint, kemudian kita. Nah ini sudah AD Abu Dzar Al-Ghifari saat itu, hadisnya maksudnya jalur nomor 1. Nah kita tinggal masukkan, nah kemudian kita letakkan di sini ya, kita sesuaikan ukurannya. Ini meskipun kecil tapi ketika kita zoom out dia sangat jelas ya, enggak anu. Kemudian dari gambar ini juga sudah bisa ada petunjuk presisinya. Nah itu ada garis bantu warna biru, usahakan pas presisi sehingga rapi hasilnya. Oke teman-teman, nah kalau sudah semua sudah kita isi, kita tinggal narik garis diagram ini. Nah ini caranya ya, ini dari Abu Dzar, ini kan dari Abu Dzar, kemudian kita geser aja, itu ada tanda, nah itu warna biru, langsung kita letakkan aja, tek, dia langsung nempel otomatis. Nah gitu ya. Nah ini untuk menu pilihannya ini bisa kita klik di sebelah kanan itu, perhatikan ya, ini dalam bentuk yang rounded sharp ya, kemudian ada bentuk curve ya, kemudian nah ini kita juga bisa merubah warna, mengatur ketebalan di situ, lihat di pilihan-pilihan di sebelah kanan itu. Dan kita caranya tinggal tarik gitu saja. Nah ini untuk mengatur model garis, kemudian ini tebal tipisnya garis, warna garis juga bisa kita rubah ya, ini jadi tebal. Kalau kita nggak perlu tebal-tebal lah, yang penting jelas saja.
Nah, ini tinggal geser-geser aja, tinggal tarik. Jadi mudah sekali teman-teman ya. Jadi kita nggak terlalu susah. Kalau di Microsoft Office banyak sekali kendala ya. Kemudian ini, dan sekali lagi aplikasi ini betul-betul gratis. Untuk sementara setahu saya gratis ya, tidak dipungut bayaran apapun. Nah, kita tinggal lanjutkan pada jalur yang kedua, kemudian ketiga, keempat sampai selesai seperti itu teman-teman. Nah, memang kita harus sabar dan teliti, nggak boleh tergesa-gesa. Oke, ini prosesnya kita percepat biar tidak memakan waktu begitu lama ya. Karena ini saya membuat tabel sanad aja, ini daftar perawi ini ya, saya memakan waktu seminggu lah ya untuk mungkin, tapi kalau kita tekun fokus ya mungkin 2-3 hari bisa selesai. Jadi nyusun ini, dan ini butuh kesabaran, tidak boleh tergesa-gesa, karena kita kalau salah meletakkan posisi perawi ini bisa jadi rusak kualitas hadis itu, gara-gara kita salah. Makanya kita harus pelan-pelan ya, sabar. Nah, ini proses saya percepat biar teman-teman tahu ya, biar kita juga mengerti hasilnya seperti itu. Ya, itu kita impor lagi gambar yang kedua. Ini sudah jalur yang kedua. Oke teman-teman semua, jalur kedua selesai, kita tinggal lanjut lagi ke jalur berikutnya ya. Nah, ini pokoknya tinggal tarik dan kita perhatikan tingkat kerapian garisnya ya, jangan asal tarik juga. Nah, ini sebetulnya kotak ini juga bisa kita warnai ya, pokoknya menu warna itu di sebelah kanan ini ya, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke jalur ketiga ya. Kita jalur ketiga, nah ini tinggal tarik ya. Dan ini akan prosesnya kita percepat biar teman-teman bisa. Dan ini ada kasus di mana satu hadis itu terdapat lebih dari satu jalur, atau terdapat dua jalur sanad. Nah, ini ya. Nah, cara gambarnya bagaimana? Perhatikan berikut ini ya cara gambarnya. Ini kita cek ke hadisnya. Nah, ini memang ternyata ada di dalamnya itu ada dua jalur sanad satu hadis. Nah, ini saya kumpulkan semua database ini menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim. Silahkan tonton video saya tentang Jawami'ul Kalim ya. Nah, ini ternyata memang ada dua jalur. Nah, sekarang kita bagaimana cara memasukkannya ya. Kita tinggal perawi yang sama itu kita gabung jadi satu, dan nanti di sini akan terlihat di mana letak percabangan dari hadis itu ya, di sini. Nah, ini ada yang sama ya, ada tiga perawi yang sama, yang setelah itu baru terjadi percabangan. Nah, makanya saya kasih warna ini untuk mempermudah. Nah, ini yang hitam-hitam berbeda lagi seperti itu. Nah, tinggal kita copy paste kan. Oke. Nah, ini yang percabangannya. Nanti kita lihat nih percabangannya di itu ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Ya. Yang penting teman-teman database-nya di daftar sanad itu harus ini ya, harus komplit ya. Kalau nggak komplit agak repot juga ya. Nah, di sini teman-teman harus dari aplikasi Jawami'ul Kalim masukkan secara teliti ke tabel itu. Di aplikasi Jawami'ul Kalim dia di dalam bentuk Excel ya. Di Excel. Di Excel. Nah, di Excel ini teman-teman harus dari aplikasi Jawami'ul Kalim masukkan secara teliti ke tabel itu. Di aplikasi Jawami'ul Kalim dia di dalam bentuk Excel ya. Di Excel. Nah, di Excel ini teman-teman harus dari aplikasi Jawami'ul Kalim masukkan secara teliti ke tabel itu. Di aplikasi Jawami'ul Kalim dia di
seperti itu. Nah, ini sudah saya masukkan, tinggal kita mengatur percabangan. Nah, ini saya kosongkan 4 kotak di sini untuk mengisi matannya ya. Matan teks hadis itu akan kita kutip ya. Dan ini sumbernya ya. Sumber kitabnya kita masukkan ke tabel yang paling akhir. Ini biar tahu. Nah, ini nggak perlu kita hapus. Ini akan kita taruh tengah sini. Ya, ini kita hapus aja. Nah, ini yang sama kita jadikan satu. Oke, kita delete. Nah, ini karena kita jadikan satu. Nah, disinilah nanti letak percabangannya teman-teman ya. Jadi beginilah cara menggambar silsilah hadis ya, dimana letak percabangannya. Nah, ini oke, kita atur kerapiannya, nggak usah terburu-buru, yang penting bagus. Tapi ini relatif mudah kok sebetulnya, nggak susah, tinggal drag ya, tinggal tarik, tekan dan tarik, tekan dan tarik. Nah, itu garis bantu sangat memudahkan kita untuk mempresisikan satu tabel, satu kotak dengan kotak yang lain ya. Nah, ini tinggal kita tarik ya, ini tidak kita taruh ke situ, tinggal ini sudah langsung otomatis nempel itu teman-teman, nggak perlu di setting ya, sudah otomatis. Karena memang ini aplikasi membantu. Ini kita turunkan sedikit biar rapi ya, biar kurva penghubungnya itu nampak cakep. Nah, ini kan kalau kita turunkan jadi cakep itu ya. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan ini image dari hadis ya. Ini hadis nomor 5. Oke, kita masukkan. Ini maksudnya nomor 5 itu jalur dari penelitian yang kelima ya, jalur hadis yang kelima. Ini kita kecilkan. Oke, nah gambar ini juga langsung dibuat presisi, udah langsung connect. Nah, kita tinggal tarik aja garisnya di sini. Nah, ke situ, kemudian ini ya, kita tarik ke sini, kita taruh ini. Ini maksudnya bahwa dua jalur ini memiliki matan yang sama. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, mudah sekali toh, mudah sekali, enak, hasilnya juga bagus ya teman-teman. Dan ini nggak berat ya, sangat nggak berat. Ini guys, tinggal geser naik turun pakai shift ya, seperti itu. Oke, nah silahkan untuk praktek ya, lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Nanti kalau teman-teman butuh jalur sanad, kita silahkan di download di kolom deskripsi. Saya akan berikan contoh kolom sanad yang saya buat. Nah, ini kita sudah hampir menyelesaikan ya. Oke teman-teman, ini proses kurang lebih saya selesaikan dalam waktu 1 jam. Mungkin kalau di Microsoft Office bisa lebih lama lagi. Nah, ya, ini kita sudah hampir selesai ya. Kita tinggal isi satu persatu. Oke. Nah, ini ada kasus lagi ya. Ini ketika kita mau mencantumkan matan hadis di sini, tapi matan hadisnya gede banget ya ukurannya, karena teksnya panjang matannya. Yang ke-9. Nah, ini bagaimana kasusnya kalau kayak gini ya, terpaksa kita agak geser ya. Yang penting tampilannya bagus. Nah, ini dia karena memakan tempat cukup banyak, jadi kita perlu geser yang lain ya. Yang lain perlu digeser biar rapi teman-teman semua ya. Biar rapi. Nah, kenapa matan perlu kita masukkan? Nah, ini kita memudahkan analisis saja ya, biar kita bisa tinggal geser-geser. Oh, ternyata matan ini sama ini sama, tapi perawinya beda. Ada perawinya sama, oh iya benar, membuktikan matannya sama, dan seterusnya. Nanti mengenai analisis matan silahkan nanti lihat part 4 atau part 3 dari tutorial Jawami Kalim. Nah, tapi pada kali ini saya cuma ingin mengajarkan menggunakan aplikasi ya yang namanya diagrams.net tadi. Nah, ini diagram.net ini fungsinya bukan hanya untuk membuat mind map, buat diagram, buat tabel, tapi juga bisa untuk membuat silsilah
silsilah perawi atau pohon perawi dengan hasil dan tampilan yang menarik seperti itu. Nah, jadi ketika ada kasus kayak tadi ya, besar image-nya, teman-teman tinggal mengatur kerenggangan dari jalur ini biar image hadis yang kita masukkan tadi itu terbaca, nggak terlalu kecil dan tampilannya tetap menarik. Dan image meskipun kita cantumkan di sini agak banyak, itu tidak memberatkan dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sangat ringan ya, nggak berat banget. Tapi kalau di Microsoft Office, mohon maaf kadang-kadang, waduh berat banget ya, seperti itu. Oke, kita percepat prosesnya. Ini sudah hampir selesai teman-teman semua. Ya, nah ini kasus yang kedua juga ada ternyata yang besar ya. Nah ini juga kita geser lagi, kita renggangkan, tidak apa-apa ya. Yang penting hasil dan pohon perahu ini enak ya dilihat seperti itu, enggak kelihatan rapat-rapat, susah dibaca malahan. Oke. Nah itu sudah hampir selesai teman-teman semua. Ya. Nah ini juga, nah tinggal kita, nah ini sudah jadi ya, ini sudah hampir jadi. Nah anggap aja ini sudah selesai lah. Beginilah tampilannya teman-teman ketika kita perkecil ya, seperti itu. Kita tinggal masukkan jalurnya aja, tinggal geser-geser ya. Kalau kita ingin biar rapi lagi, kita blok ya, kemudian kita turunkan. Nah diturunkan seperti ini. Nah ini kan biar lebih rapi lagi, seperti itu. Ini kalau di Word nggak bisa serapi ini dan sekeren ini pokoknya. Oh, ini jadi mudah dibaca ya, bisa diperbesar, perkecil. Ini juga kalau kita presentasikan juga dengan zoom out, zoom in jadi lebih menarik gitu ya. Oke teman-teman semua, demikian tadi tutorial sederhana dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan dan jangan lupa like and subscribe, bunyikan lonceng dan sebarkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.